mengenai ini apa conditional statement ya. Dan di sini setelah kalian udah lihat bahwa conditional statement itu ada yang namanya selection, conditional operator, sama switch statement di dalam conditionalnya. Kemudian ada juga tadi kemarin kita belajar juga tentang yang iteration ya, for while sama dual. Di selection statement atau conditional statement kemarin kita belum membahas mengenai switch. Mungkin kita akan bahas pada pertemuan ini. Oke, tapi sebelum itu dalam yang namanya conditional statement atau if statement ya, itu ada yang namanya simple format. Simple format dalam kita mengekspresikan sebuah kondisi. Ya, seperti apa? Kita memakai tanda tanya di sini. Jadi expression 1, tanda tanya expression 2, kemudian titik 2, expression 3. Ini sama kayak jika ekspresi 1 terpenuhi, maka ekspresi kedua dieksekusi. Namun, jika ekspresi 1 ini tidak terpenuhi, else-nya ada di ekspresi 3. Oke? Jadi jika yang pertama ekspresi 1 kita evaluasi, kita eksekusi kondisinya, maka ketika dia bernilai true, maka ekspresi 2 dieksekusi. Atau ini block statement ya. Namun jika ekspresi 1 bernilai false, oke, maka kita milih yang kondisi ketiga. Untuk contohnya, kalian silakan gunakan ini A, B, C sama kita masukkan 3 ya, dua operator A dan B di sini. Kita gunakan A dan B untuk variabelnya. Kemudian kita masukkan ya, kita masukkan if ini ekspresi seperti ini. Oke, ekspresi seperti ini, maka itu akan untuk melihat ya, untuk melihat nilai C-nya itu berapa. Silakan kalian coba dulu untuk simple ekspresi kayak gini if else-nya. Oke. Ada yang mau coba? Satu orang aja yang mau coba. Kemarin Septi, kemudian saya agak lupa. Ketua kelas ya, si Azura sama si Dwi. Ada yang mau lanjut? Mau coba? Ada nggak? Rafli ya? Gimana Rafli? Mau Bu? coba? Udah buka C++-nya? Sudah, Bu. Oke, silakan monggo di share screen. Yang lain juga ikutan ya, sekalian kalau misalnya ada problem, kita bisa sama-sama bareng-bareng discuss. Oke. Sudah tampil ya, Bu? Sudah tampil belum, Bu? Loading, loading. Bentar, Bu. Sudah ya? Oke, silakan dimasukkan
include stdio.h. Oke. Kemudian masuk integer min. Oke. Kurawal. Kak. Sip. Masuk. Kita punya ada 3 variabel, integer A, B, dan C. Oke. Kemudian kita perintahkan untuk memasukkan 2 nomor aja. Print F, benar. Print F. Oke. Black slash terbalik ya. Oke. Oke. Slash terbalik. Black slash. Ya. N, NN. Oke. Spasi masukkan 2 angka. Angkanya ini, Bu. Ya, tulis saja masukkan 2 angka. Perintah untuk memasukkan 2 angka. Masukkan 2 angka, tulis di depannya. Sudah, Bu. Enggak, Oh. masukkan, ya masukkan 2 angka Oh. untuk perintah untuk dia ini. Ah, ini titik 2. Oke. Oke, di luar sekali di sebelah kurung baru titik koma. Enter. Kemudian scan F. Oke, kurung. Kutip 2. %D. Spasi %D. Oke. Kemudian di luar kurung, di luar koma, titik kutip 2 itu koma, ya. Sebelum kurung, ya, koma. Dan A, koma, dan B. Spasi dong di ini. Ya, koma, dan B. Oke. Titik koma ujung sekali. Oke, terus ada ekspresi C sama dengan A ditambah A lebih besar daripada B. Oke. Tanda tanya. A titik 2 B lebih besar sama dengan A. Lebih besar. Titik dulu, titik 2 dulu, titik 2. A lebih besar, B lebih besar dari A. Oke. Kemudian tanda tanya. B titik 2 min 1. Oke. Titik koma. Kemudian enter. If C, oke, sama dengan min 1, maka oke. Ini apa? Kurung kurawal. Awalku. Oh iya. Oke, enter. Oke, masuk ya. Print F. Oke, backslash. Ini dulu, kurung, kemudian double quote, ya, double kutip double, backslash, and kedua nilai sama. Else, Enter di ya, Bu. bawah ini kurawal ya, di Nah, ya. bawah kurawal ya else. Oke. Kemudian kurawal. Print F. Gimana ini, Bu?
Oh, di ini. Oh ya, benar-benar. Printf, kemudian kurung, double quote, kutip double, kemudian backslash n, nilai lebih besar, benar. Nilai lebih besar adalah persen D, ya persen D. Oke, kemudian sebelah kutip itu koma C. Oke, titik 2 paling ujung. Sorry, titik 2, titik koma paling ujung. Oke. Kemudian di ini di baris 14 itu return 0. Titik 2. Titik koma. Silakan. Oke. Tampil Mana nggak gitu? hasil runnya? Oh iya. Enggak kelihatan. Di screen Oh, iya. Di mana nampilnya? Oh iya. Oke, kita masukkan angkanya. Misalnya A-nya 1, B-nya 2. Enggak, tulis 1. 1. Oke, kemudian enter 2. Nggak bisa, Bu. 2. Oke, enter. Nilai lebih besar adalah 2. Oke, itu untuk membandingkan nilai A dan B. Coba kalau misalnya angka pertama dan keduanya sama. Di run lagi. Kayaknya satunya sama, Bu. Ya, 1-1 misalnya. Kedua nilai sama. Kok bisa kayak gitu, Bu? Ada yang bisa menjelaskan? Coba tutup. Lihat ke codingnya. Oke, ada yang bisa menjelaskan ini? Kenapa ketika kita masukkan ketika kita masukkan nilai A-nya itu 1, B-nya itu 1, maka dia masuk ke kondisi ini. Oke, saya itu dulu iris dulu ini. Oke, dan ketika ya masuk sini ya. Ketika kita masukkan tadi A-nya 1, B-nya 2, maka dia masuk ke kondisi sini. Ada yang tahu kira-kira? Karena itu Bu, di if-nya itu sama dengannya ada 2 Bu. Jadi kalau misalkan nilainya sama, jadi masuk ke kedua nilainya sama.
masuk kedua nilainya sama. Sedangkan ini Iya, Bu. kondisinya C harusnya. C harus sama dengan min 1. Ini A dan B itu 1 sama 1. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tempe? Ya, ada yang tahu? Kalau nggak ada yang jawab, kita jadi tugas nih. Kenapa kok bisa? Ya, nggak ada yang sama sekali bisa menjawabnya. Ada satu orang? Ersa? Bisa? Hmm, saya kasih clue ya. Clue-nya itu ada di sini. Ini adalah sebuah perkondisian simpelnya. Ya, jadi ketika kedua nilai sama, A dan B dimasukkan, maka nilai C-nya adalah min 1. Itu saya kasih clue-nya ya. Makanya dia masuk kondisi ini. Ketika dia memasukkan nilai A dan B, maka oh ternyata nilai C-nya diupdate itu menjadi min 1. Nah, maka ketika C-nya min 1, maka dia masuk ke kondisi ini. Oke. Namun, ketika nilai A, B itunya itu lebih besar, salah satunya lebih besar, maka dia memilih bahwa C itu yang paling besar. Oke, tapi itu clue-nya ya, itu clue-nya. Belum saya jawab keseluruhan. Ya, jadi kalian lihat di sini, ya, ini adalah ekspresi di mana yang tadi yang saya bilang. Ini merupakan ekspresi dari yang tadi. Ekspresi 1, kemudian tanda tanya, ekspresi 2, sama titik 2, ekspresi 3. Nah, yang Ibu tanyakan ini ada lebih dari berapa ekspresi nih. Karena dia punya 2 tanda tanya nih. Oke? Nah, Ibu pengen kalian coba uraikan kondisi ini sama kayak gini. Paham nggak kira-kira? Oh, Bu, bisa diulangi. Masih kurang ngerti, Bu. Oke. Ini nih adalah cara singkat ya, cara singkat dari if statement. Oke. Ibu minta kalian uraikan ini sama kayak if else terpecah kayak gini. Oke. Diuraikan. Jadi kalian lihat ini adalah kondisi lagi nih. Jika if berapa nih? A lebih dari B. Maka apa? Ini udah saya kasih clue nih. Ini else. Apa gitu. Nanti nilainya C, dia nyimpen nilai C. Nah, ketika nilai C, maka dia masuk ke sini. Masuk kondisi lagi. Jika C-nya berapa, maka dia ke sini. Atau C-nya yang lain, maka dia masuk ke sini. Maka Ibu minta kalian uraikan ini sama halnya kayak if else kayak gini. Ini ada yang kondisi, ada yang eksekusi. Statement block. Paham nggak?
Kalau misalnya kalian udah tahu, ya nggak jadi PR. Tapi kalau misalnya kalian masih, silakan kalian kerjakan tugas ini. Biar kalian makin paham bahwa dalam if statement itu ada cara simpelnya dalam mengekspresikannya. Yang seperti ini. Jadi kalian nggak bingung ketika ada ekspresi seperti ini. Oke? Ada yang mau mencoba menjawab? Bu, izin, Bu. Boleh. Feedback suaranya. Pakai 2 device ya? Iya, Bu. Ya, oke, sudah. Bu, izin untuk integer C itu Mm-mm. kan Mbak, untuk Ibu. Itu untuk itu untuk C-nya itu kan Mm-mm. ada proses tuh. Mm-mm. Bisa dibilang itu A kalau bentar. Gimana caranya? Kondisinya itu kalau A lebih besar daripada B, kalau misalnya itu Mm-mm. benar, nilainya A. Mm-mm. Hanya Sedangkan A. untuk kondisi B lebih besar daripada A, jika benar itu Mm-mm. menghasilkan B. Kalau jika Oke. salah, menghasilkan -1. Oke. Terus kalau kalau semisalnya taruhlah salah, Bu, masuk ke logika Mm-mm. if. Jika C itu sama dengan -1, keluarlah kedua nilai sama. Kalau tidak, Mm. masuk Mm-mm. lari ke else dia. Ngeprint nilai lebih Mm. besar daripada D. Lebih besar daripada D. Mana D-nya? Udah hampir bener nih. Dikit lagi ada yang mau menyempurnakan. Mana D-nya nih? Ayo, ayo. Udah mau bener nih. Bener nih. Udah mau bener. Oke. Ada yang mau menyempurnakan lagi? Atau Dwi mau memperbaiki lagi? D-nya dari mana? D-nya ini persen D loh, bukan D. Untuk pesan D itu Mm. ngeprint nilai C yang tadi sudah diinput, Bu. C yang Hasil dari sudah proses diinput. uh-uh. C-nya gimana? C-nya yang dari ini tadi, Bu. Coba misalnya nyoret ini. Annotate, annotate. View option, terus annotate. Silakan. Izin, Bu. Nah, dari Hmm. sini, Bu. Ngeprint masuk Hmm. ke sini dia. Hmm. Kalau Terus tuh, misalnya mm-mm. B lebih dari A, B lebih dari A. Kalau misalnya benar, dia masih masuk ke sini, Bu. Ngeprint. Kalau hmm. misalnya salah, dia nyangkut di sini. Larinya ke sini. Hmm. Eh, Yakin? Nah, kau. Sana. Caknya, Hmm? Bu. Ya. Yang lain, ada yang mau dibenerin? Oke, hampir benar ya. Jadi, selamat ya, karena nggak tugas kayaknya. Karena udah benar. Jadi ini adalah, ini ya, if jika A yang dimasukkan itu lebih besar daripada B, maka ya kita simpen nilai A itu ke dalam C. Oke, jadi ternyata A paling besar. Else, if lagi, oke, jika nilai B lebih dari A, maka yang C yang disimpan adalah B. Ya enggak? Kemudian baru else, selain itu, berarti selain itu A dan B sama dengan ya, kondisinya ya. Maka nilai C itu min 1. Oke, titik koma nih, biar enggak repot. Nah, tadi
Tadi si Rafli masukkan nilai A dan B itu sama. Ya enggak? A dan B sama-sama satu. Maka dia masuk ke kondisi mana nih? Ini ya, else ya. Else min 1. Ya, else di mana C-nya itu min 1. Nah, kalau misalnya C itu sama dengan min 1, maka dia masuk ke kondisi ini lagi ya. Jadi kedua nilai itu sama. Namun tadi Rafli masukin misalnya ini A-nya 1, B-nya 2. Maka masuk ke kondisi ini ya. Nilai B lebih dari A. Kemudian B itu nilai B-nya, nilai 2-nya disimpan sebagai C. Oke, maka dia masuk ke kondisi else dan dia menyimpan nilai C itu adalah 2. Jadi nilai yang lebih besar adalah 2. Paham? Paham atau enggak? Oke. Insya Allah. Jadi kalau misalnya ini kamu komentarin terus coba Rafli kamu ketik yang ini, itu maka hasilnya akan sama. Coba di atas if. Ini Oh, kamu komentarin. di atas if. Di Ya. Ya, di enter lagi. stop. Oke. Yang lain 7 kamu komentarin lagi dulu. Di Komentar double slash. double slash. Oke. If A misalnya. Itu nggak usah di itu. Itu nggak usah diganggu. Kamu enter bawahnya. Ah. Garis baru iya. A lebih besar daripada B. Dalam kurung nih. Biar nggak bingung. Ya. Oke. Maka C A. Koma, ya Bu. Ya. Kurawal benar. Oh. Kurawal. Nah, kita uraikan yang di atas tadi dengan cara yang panjang. C sama dengan A. Oke, titik koma. Kemudian else if di bawah kurawal. Oke. B lebih besar dari A. Pakai kurung. Maka kurawal. C sama dengan B. Koma. Bawahnya else. Terus kurawal. C sama dengan min 1. C sama. Oke, titik koma. Sudah. Coba bisa nggak? Soalnya if-nya ada 2 nih. Nah, kita coba dulu. Satu dan satu, coba. Oke, dia masuk ke kondisi else ya. Benar. Ini lebih besar. Enggak nih.
Kalau misalnya coba ulang lagi 1 2. Ini yang salah. Soalnya if-nya udah kebanyakan ya. Lagi coba. 1 2 coba. Yang equal ya, yang nggak main ya else-nya. Coba. Oke. Matiin. Coba di close, saya lihat ininya. Codingnya. Oke. Ya, jadi kondisi ini yang nggak main. Iya, min 1, say. Jangan 1. Oh, Iya. Coba. Satu sama 1. Sama ya. Tadi yang 1 2 tadi nilai 2 yang sama. Yang disimpan nilai B. Oke. Jadi tutup coba. Kita buka lagi coding tadi. Jadi yang 1 baris ini adalah versi singkat dari yang sebanyak ini. Nah, jadi lebih enak kalau misalnya kalian bisa mahir di buat yang simpelnya dibandingin yang kayak gini, yang full kayak gini. If-nya ada 3, baru kalau misalnya dalam ini sudah ada kondisi, terus kalian mau kondisikan lagi, nggak masalah kalian buka karena ada perintah untuk print F-nya. Oke, ini untuk menukar nilai di dalamnya kan tanpa ada tampilan di antar muka di depan oleh user. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah jelas? Bingung? Galau? Jelas nggak? Insya Allah, Bu. Jelas ya? Gampang, ini masih gampang. Ya, jadi ini ingat sama kayak ini. Kalau kalau yang masih bingung ya silakan kalian pecah seperti ini. Jadi nggak jadi tugas kita. Oke. Oke, terima kasih untuk Rafli ya. Saya coba lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Clear ya? Nggak ada masalah ya untuk yang statement. Untuk yang Oke. Nah, ada lagi yang namanya switch statement. Switch statement itu untuk mempermudah kita dalam melakukan ekspresi ketika ekspresinya udah banyak. Misalnya itu dibuat dalam pilihan. Misalnya ada 10 pilihan nih. Nah, itu lebih enak kita pakai switch case. Ya, jadi keywordnya, kata kuncinya itu kalau misalnya ada switch di sini. Kalau ada switch, itu berarti kita pakai switch case dan juga break. Itu bagaimana simulasinya? Nah, jadi ketika kita misalnya masukin nilai saat ekspresinya nih berapa nih angka misalnya. Kalau misalnya konstantanya 1, maka yang ini akan dieksekusi. Tapi kalau misalnya bukan selain 1, maka dia coba cek apakah 2, apakah 3, apakah seterusnya. Nah, kalau misalnya tidak ada di dalam sini, maka dia akan masuk ke kondisi default. Ya, ini kok default nih kayak else-nya. Itu kondisi dari switch case atau switch statement. Oke, jadi kalau misalnya di sini point to note, switch statement itu membiarkan kamu untuk memilih satu. Oke, satu aksi dari beberapa aksi yang mungkin akan terjadi. Jadi berdasarkan integer expression. Jadi ketika kita kayak misalnya ya, ini nih logika ketika kita mau masuk di ATM boleh kayak gitu. Misalnya kita masukin ATM, ya memilih English atau Indonesia. Nah itu kan masuk nih, misalnya English itu 1, Indonesia itu 2. Ketika usernya memilih 2, maka dia langsung ke ubah bahasa Inggris. Misalnya yang 1 itu ada menu lagi ya.
penarikan, kemudian cek saldo, dan lain-lain. Nah, itu berdasarkan nilainya. Itu dikasih nilai atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya gitu. Ya, jadi kita labelkan berupa integer di sini. Ya. Nah, case label itu boleh, urutannya boleh apapun, tapi harus konstanta. Oke, dan tidak boleh case labelnya itu punya dua nilai yang sama. Oke, default itu optional, boleh diisi atau boleh enggak. Dan kita bisa put anywhere di dalam switch construct. Tapi biasanya kita meletakkan di bawah sekali untuk defaultnya. Nah, case konstanta ini maksudnya gimana, Bu? Case konstanta ini adalah yang kayak gini nih. Ini adalah expression. Expression itu yang ini. Apa yang diinputkan oleh user yang ini, dia akan masuk ke dalam konstanta mana. Ya. Nah, kemudian jadi harus integer ya, atau karakter boleh. Kemudian break statement adalah optional, tapi biasanya itu digunakan ketika kita ngebreak supaya programnya itu enggak selalu berjalan. Ya, jadi break itu untuk menetapkan sebuah program ketika dia sudah bernilai true, sudah dieksekusi, maka kita break supaya dia tidak berlari ke mana-mana. Tuh. Oke. Contohnya ada nggak ya, ada di sini? Kayaknya nggak ada ya. Oh, nggak ada contohnya. Contohnya nggak ada di sini. Tapi ini gampang, lebih gampang dari apa if else ya. Mungkin saya akan berikan contohnya menyusul ya. Saya belum menyiapkan contohnya. Saya pikir ada di sini. Dan mungkin saya kasih contohnya menyusul di dokumentasinya. Dan nanti silakan kalian coba sendiri di rumah. Oke. Nah, ini adalah perbedaan antara switch sama nested if ya. Ini perbedaannya untuk switch itu differ, beda bentuknya dalam if else. Kalau switch itu masalahnya equality, di mana jika kondisi ekspresinya dapat berupa text expression, oke, maksudnya switch case itu masalah equality. Misalnya yang dimasukkan nilai 1, maka yang 1 itu yang dieksekusi. Tapi kalau conditional expression itu bisa apapun yang terlibat. Bisa operator rasional atau logical operasional ya. Misal A lebih besar dari B, B misalnya ada harus lebih kecil sama dengan C. Nah, itu boleh. Itu conditional expression. Namun kalau misalnya switch itu hanya equality aja. Ya, dan switch statement itu more efisien daripada nested if. Ya, benar. Tapi kalau untuk hal-hal yang lebih luas atau lebih dinamis, nested if itu lebih berguna, lebih mudah untuk lebih enak diandalkan dibandingkan switch statement. Karena switch statement itu hanya kaku programnya. Ya. Switch statement can always be replaced with a series else if statement. Jadi ketika kita udah ada switch statementnya, kita bisa mengkonversikan ke else if. Namun ketika kita punya program else if atau nested if, itu kita akan lebih sulit untuk mengkonversinya ke switch statement, atau malah nggak bisa. Tergantung dari else if-nya apa. Itu ya ekspresinya. Kalau konstanta mungkin mudah, tapi kalau untuk logika ada operasionalnya atau ada operatornya itu akan lebih sulit. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang namanya iterasi. Iterasi itu adalah pengulangan. Oke. Pengulangan ialah namanya pengulangan ya. Dia masuk ke dalam di mana kondisinya bernilai true, maka dia akan berulang hingga kondisinya bernilai false. Ya. Jadi dia akan diulangi terus hingga dia bernilai false.
Kalau dia bernilai false, maka dia tidak dieksekusi lagi dan dia berhenti. Nah, di dalam iterasi statement itu ada yang namanya while statement, ada yang namanya, ini masih while ya, ada yang namanya for, kemudian ada yang namanya do while. Mirip ininya sama, tapi hanya proses pengeksekusiannya yang berbeda. Oke? Nah, untuk while statement itu kayak pretest looping. Sedangkan nanti untuk do while itu kayak post-test looping. Oke. Apa perbedaannya? Kita coba dulu ya. Harusnya kalian udah lewat di sini di masalah while ini. Ya, ketika while kita tulis keywordnya adalah while, kemudian ini adalah text expression. Dan di sini adalah apa yang mau kita lakukan untuk pengulangannya. Ya, sampai kondisi ini itu tidak memenuhi lagi, tidak bernilai true lagi atau false, maka dia akan berlari ke program selanjutnya. Ya. Nah, ini contohnya untuk melakukan pengulangan nilai 5 secara menurun. Oke. Silakan ada satu orang yang mau untuk mencoba while. Ada? Satu orang? Ayo, jangan ditunjuk aja nih. Satu orang nih. Ada? Silakan angkat tangannya yang mau. Ada yang mau? Ayo, nggak apa-apa. Biar makin mahir. Ada yang mau? Silakan angkat tangannya. Raise hand. Ada? Yuk. Kalau nggak ada ya mana nih? Kita nggak bakal lanjut nih. Oke, silakan Dwi. Bu. Oke. Looping ini gampang. Loading ya, Wi? Ntar Bu, loading. Oke. Ya Bu. Mm-mm. Hmm, Oke. Ya, untuk headernya. Ayo stream. Ayo stream. Oh, ayo. Mhm. Stream, oke. Selesai. Mainnya. Oke, Ini apa ini? masuk. Ya, saya pakai integer C. Di sini. Boleh integer A, boleh. Oke. Kemudian kita inisialisasi nilai A-nya itu sama dengan 5. Sama dengan 5 ya Bu? Ya, boleh langsung kayak gitu ya. Ini enggak ada. Kemudian while. Well, Kemudian A lebih besar daripada 0. Oke, maka yes, masuk. Kemudian printf.
minus Oke, backslash N persen D. Dan ya, persen D, kemudian koma C. Oke, si A ya. titik 2. Ya, sorry A, titik 2. Oke, kemudian A. Masuk masih dalam Oh, while, masuk. masih dalam while. Oke, ya. Ah, Kemudian kita update nilai A-nya. Di bawah printf. ini udah printf. Oke, C sama dengan A sama Oh dengan ya, C. A-1. Iya, A A sama dengan min 1. A-1. A-1. Boleh, kayak gitu. Sip. Kemudian return now. Oke. Silakan di-run programnya. Nggak nampak nih. Oh, C-nya doang. Oke, apa yang salah nih? Bentar ya, Bu. Coba lihat. Ini ini Mhm. Iya, backslash. backslash. Astaga. Ini, Bu. Ya, masih 5 aja. Masih 5, Bu. Oke, nggak main berarti. Coba langsung A sama dengan A-1. Harusnya main ya. A sama dengan Ini bawah, yang di bawah printf itu. oh Kita ini buka aja. Ya, A itu yang nggak main. sama dengan A-1. A sama dengan min 1. A-1, ya. Harusnya main. Ya, Bu. Oke. Berarti ekspresinya yang salah ya. Kalau mau main kayak gitu berarti A-min boleh. Oke, coba A-min. Kalau mau pakai em, penyingkatan kayak gitu yang tadi A-min boleh. A min Nah, min. ya. Ya. A-min nggak usah pakai sama dengan. Oh iya. Iya. Hmm. Ya. Jadi A-min itu sama dengan A sama dengan A-1. Tadi yang duit tadi A sama dengan -1 itu apa tuh? Ekspresi apa tuh? Masih ingat? Yang mana, Bu? Yang mana? Yang sebelumnya yang hanya keluar 5 tadi. Dia nggak update nilai. Yang mana? Ini Ya. ya, Bu. Tadi, iya. Bentar, saya anotit. Tadi kan duit tadi A sama dengan -1. Iya tadi ya? Iya, Bu. Apa? Iya kan? A sama dengan min 1. Oh iya. Kalau ini kan berarti nilai A Sama itu dengan min sama dengan 1. -1. Ya, makanya dia berhenti. Karena A-nya harus lebih besar dari 0. Ya kan? Tadi Iya. yang harus, kalau yang saya tadi untuk pengulangannya itu A sama dengan A-1. Nah, itu ekspresinya itu equal ya sama kayak A-min. Oke, A-min itu sama kayak A sama dengan A-1. Oke, logikanya dapat kenapa dia 5, 4, 3, 2, 1.
itu berdasarkan kondisi dari while ini. Oke. Jadi di sini, oke. Di sini ketika A itu di awal kita inisialisasi bernilai 5. Oke. Maka apakah kondisi nilai A itu lebih dari 0? Benar ya, true. Maka yang ini dieksekusi. Berarti nilai A itu di print. Kemudian kita update lagi nilai A-nya. A-nya itu A sama dengan A-1. Berarti A sekarang itu bernilai 4. Misal, Ya kan? Karena A-1. Ya. Kemudian dia masuk lagi ke depan. Ke while lagi. Oke. A lebih besar daripada 0. Ya benar. Karena A saat ini 4. Makanya nilai 4 diprintkan di sini. Oke. Kemudian kita update lagi nilai A. Berarti A sama dengan A-1. 4 dikurang 1, 3. Sini. Kemudian diulang lagi ke atas. Oke. Apakah A itu lebih daripada 0? Iya masih. Karena A-nya masih 3. 3 di print. Kemudian kita update lagi nilai A-nya. A-nya sama dengan 2. Oke. A-nya sama dengan 2. Kita while lagi ke atas. Oke. Apakah lebih besar dari 0? Iya, masih. Kemudian kita print nilai A-nya. A-nya saat ini adalah 2. Maka 2 di print. Sini. Kemudian setelah itu baru lagi kita update nilai A-nya. A 2 dikurang 1 itu sama dengan 1. Oke. Ketika A-nya sama dengan 1, maka kita while lagi ke atas. Apakah A lebih besar daripada 0? Iya. Karena dia menilai 1. Maka nilai 1-nya diprintkan. Kemudian kita print lagi, kita update lagi nilai A-nya. A sama dengan 0. Oke. Kemudian kita while-kan lagi ke atas. Apakah A lebih dari 0? False. Ya, bernilai false. Maka yang ini nggak dieksekusi lagi. Dia langsung ke return 0. Dan dia mengakhiri eksekusi dengan menampilkan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, paham sampai sini? Untuk while? Paham ya? Oke. Sip. Terima kasih ya, Dwi. Ya, sama-sama, Bu. kemudian saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini adalah untuk floating. Kalau nilainya berupa float atau komaan. Ya. Ini silakan kalian coba sendiri ketika kita menggunakan koma. Ya. Jadi nanti ada semacam notis atau perhatian yang harus kalian perhatikan. Jangan pernah mentes nilai float itu untuk equality. Ya. Maksudnya misalnya kayak gini. Apakah jika nilainya tidak sama dengan 1,1 maka nilai X-nya ditambah. Gitu ya. Jangan kalian gunakan itu yang untuk exact kayak gini nih. Kecuali kalau lebih besar kurang dari nggak apa-apa. Ya, tapi kalau sama dengan itu khawatir sering kalian salah logikanya. Itu ya. Silakan nanti kalian coba kenapa, apakah dia akurat atau enggak hasilnya. Nah, nanti silakan kalian coba ini. Ketika kalian definisikan nilai X-nya sama dengan 0,0 bernilai float ya. Dan ketika dia bukan 1,1 ya, maka bisa dieksekusi ya karena nilai X-nya 0. Berarti 0,0. Oke, harusnya 0,1 hasilnya ya. Tapi silakan apakah hasilnya sama dengan itu atau enggak. Itu ya. Tapi saran saya jangan pernah mencoba nilai float itu dalam equality. Itu aja. Tapi kalau dalam kurang sama dengan itu it's okay, enggak masalah. Karena itu masih berupa range. Oke. Kemudian saya masuk ke for. Apa beda for, while, sama do while itu kita akan jelaskan di sini. Nah, untuk for itu kita pakai ini, fungsi ini. Ini saya baru lihat ya, ada ini, ada kayak gini. Kita coba apakah ini error atau ini typo atau gimana. Ya, Eh, ada yang mau coba lagi atau masih setia di Dwi?
Ada? Cewek nih. Mau cewek? Cewek mau nggak? Nggak mau ya? Ayo, jangan malu-malu. Jangan takut salah. Nggak mau? Udah, kita balik ke tuan rumah. Dwi, silakan Dwi. Coba lagi. Share screen. Muncul, Bu. Masih loading. Yang lain juga mencoba ya, biar kalian makin paham. Walaupun yang ini mungkin udah jauh dari yang teori ya. Tapi ini dasar basicnya supaya kalian paham. Tadi 4 ya, Bu. Oh, ini nilai float ya tadi. Nanti silakan dicoba sendiri dulu ya, biar kita ini. 4 ya, Bu, tadi, Bu. Kita punya 3 nilai, N, S, sama R. ABC bolehlah, terserah. N, S, sama R. S-nya kita definisikan itu sama dengan 0. S sama dengan 0. Kalau kayak gitu integer juga. Dikasih Oh, integer, integer ya. juga. Integer S. Oke, boleh. Oke. Kemudian print F-nya apa nih? Itu hapus saja. Ya, hapus saja. Ini apa Kita saja? pakai for sekarang. Oke. Kita pakai for. Scan dulu, scan dulu. Scan F. Print F dulu, masukkan nilai. Oke. Oke. Kemudian scan F. Send D. Dan N. Dan jangan persen. Oh, salah. Oke. Koma. Kita coba codingan ini ya. Kayaknya ini salah deh. For. Coba. For. For, Kemudian titik koma. koma, Oke. N lebih besar daripada 0. Oke. Titik koma. koma, N N, slash sama dengan 10. plus sama dengan Sama, 10. ya. Ini, Ya. Oke. Kemudian, ya. Oh, ini nggak salah nih. Ini benar. Tapi yang koma ini gimana nih? Kemudian R sama dengan N mod 10. sama dengan R mod 10. N mod R, 10. N mod 10. Ya. Kemudian titik koma. Ntar S sama dengan S plus R. Sama dengan S S plus plus R. R. Yep. Mm-mm. Titik koma. Kemudian ya, enter lagi di luar for, print F, jumlah digit, jumlah of digit, sum of digit, jumlah nilai lah ya, jumlah nilai. Jumlah nilai. Oke, persen D, oke, koma S, sum, oke, sip. Coba kita lihat apakah error atau enggak. Oh, enggak Aman. error, aman ya. Coba masukin nilai 20. 20. Ya, jumlah nilai 2. Oke, kalau misalnya 25. Berapa, Bu? 25. 5 enggak hasilnya. 7. 7. Oke. Oke. Kemudian coba kalau misalnya 1. Harusnya 0.
IPA 1 ya, Bu? Mm, 1. 1. Oke. Dapat logikanya belum? Coba tutup, kita lihat codingannya. Oke, tadi kita masukin, kalau saya biasanya kayak gini nih. Bisa masukin 25, hasilnya 7. S-nya itu sama dengan 7 ya. Tadi kita masukin 1, S-nya berapa? 1. 1. Ya. Kalau masukin 20, S-nya 2. Heeh. Ya kan? Iya. Nah, ketika nilai N-nya itu 25, ya, kemudian dia melakukan perulangan. Perulangannya ini yang dicari ini. Masih ingat operator slash N sama dengan 10? Itu maksudnya apa? Yang bagi ini. Variabel N itu dibagi dengan 10, dah. Variabel N itu dibagi 10. N, berarti N sama dengan N dibagi 10. Kayak itu. Mm-mm. Oke, kita buat logikanya ya. Oke. Uh, ini masuk for ya. Biasanya sih kita mulai dari 0, integer. N sama dengan 0, Hmm, kemudian N kurang dari 1, biasanya udah, kayak udah. gitu ya. Hmm. N kurang dari 10 misalnya ya, kemudian N plus plus misalnya kayak gitu kan. Biasanya kayak gitu untuk for ya. Nah, kemudian kita punya kondisi lain kayak gini. Tadi N-nya itu sama dengan lebih besar daripada 0. Kemudian N-nya itu N bagi 10. Ya, kita masukkan 20 dulu. Berarti nilainya 2 N-nya ya. 2. N sama dengan 2. Berarti ini pengulangannya dari N0 sampai N2. Gitu ya. Kemudian kita coba. Ya, kita coba. Ketika R sama dengan N-nya berapa tadi? Dari 0 N dulu ya. tadi. Mm-mm. Ya, benar nggak? Dari 1 dah, Bu. Hmm? Dari 1 ya, dah. Dari 1 ya? Ya, karena 0 bukan sama dengan ya. Bukan sama dengan 0 ya. Mm-mm. Dari 1. Oke. 1 mod 0. 1 mod 10. Itu sama dengan 1 tadi. 1. Oke. Kemudian nilai S-nya adalah 0 plus 1. Ya enggak? Sama dengan 1. Mm-mm. Kemudian S-nya sama dengan 1. Different. Terus ini N-nya 2 masih nih. N2. Ayo, bisa nggak? N-nya 2. Dites, Pak. Soalnya ini S-nya ini harusnya 2. Hmm? Dites ya, Bu. Coba. Masukkan nilainya 2 ya, Bu. Coba 2. 2. 2 hasilnya. Udah ngulang ya. Jadi 2 nih. Kok Iya. 2? Nanti yang tahu logikanya gimana? Hmm? Ketika masuk 2, dia 2. Ketika dia masuk 20, dia 2. Ketika masuk 25, dia 7.
Ketika dia masuk 1, 1. Ada yang tahu logikanya? Ini, cuman ini di sini nih. Ininya. Sebenarnya. Kondisinya ada di sini nih. N lebih dari 0, kemudian N dengan 2,5. Benar, tadi kan 25 ya. Oke, oh dia benar. Dia masuk dari situ. Kemudian nilai R itu adalah 25 mod 10. Ya enggak? Sama dengan berapa nih? 5. R-nya. S-nya itu sama dengan 0 plus 5. Sama dengan 5. 5. Terus pengulangannya berapa kali nih? Hmm? Ya, kalau misalnya kalian bingung, coba kalian di bawah antara R, S-nya itu kalian print nilai R-nya. Yang di mana, Bu? Ya, di antara 8 sama 7 ya. Print nilai R. Print nilai Print R. nilai R-nya. Mm-mm. Hmm. Oke, di bawah itu print nilai S. Nanti kelihatan berapa kali dia ngulang. Oke. Dan, pakai dan. Pakai dan enggak ya? Pakai dan enggak ya? Tidak, Bu. Kalau untuk scan, Enggak scan perlu, bareng. enggak perlu ya. Ya. Print F, print F. Ini mau di apa tuh? Mau dihilangi. Ini. Boleh. Apa? Ini S terupdate berarti. Print F, print F. Oh, print F. Bawahnya juga print F. Oke. Kalau kalau kalian bingung logikanya, ini ya, satu-satu kalian buka. Coba tadi masukin 25. Atau 2 dulu lah, biar enak. Serahlah, masukin apa. Oke. 25, Bu. 25. Oh, pakai 25. ini biar bingung. Slash N dulu, backslash N. Backslash, biar nggak bingung deh. Di enter dulu. Back. Oh, dan Slash N di belakang itu boleh. slash N. Ya, di depan persen D itu. Ah, oke, tadi 2 kali dia pengulangan. Bisa nggak ini apa? Kamu share screen aja biar kita bisa compare 2 layar tadi nanti. Oh, di Screen-nya, share screen jangan aja. window-nya. Oke. Ya, Screen. Ini dia, nah, subhanallah. hmm. Ya, oke. Nah, deketin. Oke, coba masukin 25. Oke. Yang pertama nilai R-nya itu 5. Kemudian tadi 0 ditambah, ya, kita buka tadi ya. R-nya itu berarti sama dengan 5. Kenapa 5? Karena 25 dibagi 10. 2,5. Bentar yang dimaksudku. Coba ini benar nggak? N sama dengan N dibagi 10.
Benar harusnya. 25 sama dengan 25. 25 dibagi 10. 25, 25, 25. Hmm. Duh, salah di mana ya? Ayo. Atau masuk 10 lah, biar aman. 10. 10. 10. 0011. Oke. Tuh. 10, ayo. Ini nih. 10 mod 10. 0. Oh, Tadi 0 25 dibagi. 25 mod 10. Mana tadi? 25 mod 25 10. mod 10. Coba ulang. 25. 5. Ya kan? 5 apa 25, Bu? 25. 25 5. 25 mod 10, 5. Jadi Mm-mm. berarti 0 ditambah R-nya 5 tadi kan? Jadi 5. Mm-mm. Ya kan? Terus kenapa ini 2? R-nya jadi 2. R-nya jadi 2. Hmm. Berarti kan di ini adalah antara 2 atau 12 gitu. Ulang, Bu. Nggak ngerti aku. Oke. Kalau 50 coba masukin 50. Ini Berapa 50. kali dia looping? Loopingnya berapa kali? 2 kali masih. 2 kali masih, Bu. Itu nguping. 50. 5. Begitu ya? Nggak ngerti aku. Hmm? Hah? Bingung aku masih, Bu. Masih bingung? Iya. Oke. Ya, berarti ini nih ya, saya ulangin ya. Ini 2 karena kenapa? Coba lihat tadi. Oh, sorry. Boleh 25, boleh berapa terserah. Ya, 5. bebas. Oke, geser. Hmm. Tadi N lebih dari 10 ya. N Sorry, lebih N dari lebih dari 0. 0. Kemudian N Heeh. slash sama dengan 10. Ya kan? Heeh. N Iya. slash sama dengan 10 berapa? 2,5. 2,5. 2,5. Oke? N sama dengan Heeh. 10. N sama dengan 0. Ya enggak? N sama dengan Ya? 0. Ya? N sama dengan 0 maksudnya mana, Bu? N lebih besar daripada 0. Sorry. N lebih besar pada 0 ya. Kemudian N sama dengan 25. 2,5. Heeh. Ya? Itu dibagikan soalnya 25 dibagi 10 kan? Dapat Ya, 2,5 terus, Bu. 25 dibagi 10 itu sama dengan 2,5. sorry, 25 mod 10. 25 mod 10. 25 mod 10. 5 ya sisa 5. baginya. Oh iya, ya, 5. 5. Berarti S tadi 0 kan? 0 ditambah 5. Itu sama dengan F. S-nya adalah 5. Oh, S sama dengan 0. Ya. S. R. Oh iya, Kemudian tadi ini 2,5. Heeh. 2,5. Ham? Ini 2,5. Tapi berhubung dia integer, dia pasti 2 di sini. Ya.
Jadi 2 mod 10. Itu 2. Oke, berarti nilai R-nya itu 2. Untuk pengulangan yang kedua. Habis itu, Oke. tadi nilainya 5. S tadi kan update ya. S di sini jadi 5 ya. Iya, Oke, jadi 5 ditambah 2. 7. Makanya nilai yang ini itu 7. Masih bingung ya? Eh, Coba kalau 50 tadi. 50. Hmm. Ya, 50. Kalau 50 lebih besar daripada 0. N dibagi tuh kan, dibagi Oh, dengan berarti 10 kan. salah lagi kan? Hah? Apa? Itu N slash sama dengan 10 itu N dibagi 10 kan. Iya, 5 dibagi 50 bagi 5, 50 bagi 10. 5. 5. Heeh. Berarti N Dapatnya sama dengan 5. N sama dengan 5. N Kemudian N lebih modulus daripada 10 0,5. Eh, Hah? N itu kan aduh, ngerti ya kok. Ah, ada yang bisa Coba, cak paham? mana udah Ada yang ngerti ya. ah, ada yang Udah ngerti itu. memahaminya? Ada yang bingung? Masih iyalah pasti masih gak ngerti kok. Kenapa dia masih 0 di sini R-nya 0? Yang ini S-nya juga 0. Berarti kan ini 0 ditambah 0. Terus ini adalah 0 mod 0 mod 10 berapa? Ya, 0 mod 10. 0 0, mod Bu. 10 itu 0. 0. Hmm? 0. 0. 0. 0, Bu. 0. 0. Iya. Kemudian ketika 5 mod 10, 0,5, Bu. 0,5 Bu. hah? 0,5. 0,5. 5 mod 10. Bukannya 5. Mod loh. 5 mod 10. 5 enggak sisa bagi dari 5 dibagi 10. 5 dibagi 10 itu berapa? 0,5. 0,5. Nolnya Iya, 5 Bu. ya. 0,5. Heeh, 5 ya, sisanya masih 5, itu hasilnya 0. Ya enggak? Sisanya 5 kan sisa baginya. Berarti ini pasti perulangan selama 2 kali harusnya. Ini harus 2 kali. Kenapa? Karena ini sama ini. Ini dan ini. Apakah make sense? Coba kita coba lagi kalau 30 coba. Dwi, 30. Oke, benar. Kalau misalnya 65 coba. Hmm. Ayo, 65.
65 dibagi 10 berapa? 6,5. 5. Dia integer. Dia integer jadi 5. 6. 6. 5, Bu. 6. 6 enggak sih? 6, Di sini 5. Itu 5 ya. Kalau 65 mod 5 mod 10 5 ya. 5. Heeh. 5. Oke, berarti kita dapat logikanya nih. Yang pertama itu kita pakai nilai N 65. Oke, nilai N-nya 65. Kemudian pengulangan kedua itu kita pakai hasil ini, hasil bagi ini. 65 dibagi 10. Sama dengan 6 ya, kalau kita integer ya. Ya, 6, Bu. Nyambung nggak? Nyambung, Nyambung nggak? Nyambung ya. Pengulangan pertama, kita pakai yang N-nya 65. Ya, 65 mod 10 itu hasilnya 5. Ya nggak? Ya, 5, Bu. Iya kan? Kemudian nilai S-nya kita simpan. Ya, berarti S-nya 0 ditambah 5. Jadi nilainya 5. Pengulangan kedua, kita pakai 65 dibagi 10. Hasilnya 6. Ya nggak? Kemudian pakai N mod 6. 6 mod 10. 6 mod 10 adalah Oh, 5. 0. 6. 6. 6 lah, 6. say. Ya, 6 6. mod 10. Iya, Bu. Nih. Ya kan? Tadi nilai S-nya tadi udah diupdate jadi 5 kan ya? Di sini. Oke, jadi 5 ditambah 6, 11. Iya nggak? Jadinya 11 di sini. Jadi ini pengulangan pertama itu pakai nilai inputan kita. N-nya berapa? Ketika N-nya lebih dari 0, maka dia bisa dieksekusi. Oke, kemudian for kedua, ini untuk for kedua. Ya, jadi 65 dibagi 10, hasilnya 6. Makanya ini untuk pengulangan pertama ketika N-nya sama dengan 65. Ini untuk pengulangan kedua ketika N-nya itu sama dengan 6. Nyambung? Masih bingung? Coba kita masukin 5. Kita singkat yang simpel aja dulu. 5. Oke. 5. Oke ya. Nilai 5. Berarti kita masukkan nilai N sama dengan 5 dulu. N sama dengan 5. Oke? Ketika N sama dengan 5, terus kita N mod 10. Berapa? 5 mod 10 itu hasilnya 5. 5. Ya kan? Itu nilai R-nya. Kemudian nilai S itu sama dengan 0 ditambah 5. Jadi 5. Kemudian pengulangan kedua berapa nih? 5 dibagi 10. 0 ya. Dia nggak masuk pengulangan. Kenapa? Karena nilainya harus lebih besar daripada 0 di sini. Oke? Oke, oke. Oke. Oke, Bu. Kalau misalnya 1 misalnya. Kita habis ini udah kelar ya. Kita habisin dulu logika ini dulu. Oke. Dia hanya bernilai 1. Kenapa? Dia hanya mengeksekusi 1 mod 10. Hasilnya 1 mod 10? 1. 1. 1 ya. Berarti nilai S-nya adalah 0 ditambah 1. 1. 1. 1. Kemudian ketika N-nya dibagi 10, 1 dibagi 10 itu 0,1. 0,01 ya.
nol. Heeh. Heeh. Ya, dia nggak masuk ke kondisian ini. N harus lebih besar daripada 0. Oke, paham? Nah, sekarang coba ibu tanya ya, ibu tanya. Kalau misalnya, jangan di-run dulu, ibu tanya dulu ya. Kalau misalnya kalian 86, hasilnya berapa kira-kira? Ada yang tahu? 8, Bu. 86. Yang pertamanya 6, Bu. Hmm. Ih, yang pertamanya 6. Hmm. Terus habis itu ini terus 0 ditambah 6. Jadinya 6 juga, Bu, yang kedua. Kedua Terus 6. yang ketiga ya 6 jadi, Bu. Hmm. Yang pertama 6, kedua 6, ketiganya 6, 6. Terus ya, berapa? Bu. Terus Ya, pas. 8, ya, Bu. 86 dibagi 10, 8,6 kalau integernya 8, Bu. Ya, 8. 6, 6, 8. Terus 8 ditambah 6. 14, Bu, yang keempatnya. Berapa? Berapa? Bukan. 14. 14. Kau coba kita run. Wi, coba Wi, run Wi. Apa 6 ya, Bu? Ya, 86. Tara-tara. Ya, Nah, benar. bener, Bu. Iya. 14. Sampai 8 logikanya? ditambah 6. Sampai. Coba dijelasin Septi pakai bahasa mahasiswa. Coba kalau bahasa dosen mungkin nggak ngerti. Jadi Bisa, yang jelasin Kak. pertama tuh, Bu, kan cari mod kan hasilnya 6. Terus yang kedua 0 ditambah 6 tadi ialah hasilnya 6. Terus yang ketiganya 86 dibagi 10 kan 8,6. Integernya itu 8. Jadi 8 dapat yang ketiga. Keempatnya nilai yang 8 ditambah sama 6 tadi jadi 14. Oke. Ini nilai R pertama ya, kita pakai 86 mod 10 itu hasilnya 6. Ya enggak? 6. Sisa bagi dari 86 bagi mod 10. Hasilnya 8 tapi sisa baginya 6. Kemudian 6, S-nya update itu nilainya 6. Kemudian kita pakai yang ini for kedua. 86 bagi 10. Bagi Hasilnya 10. 8 ya. 8. Itu nilai R-nya. Kemudian nilai S-nya, S yang lama itu 6 ditambah 8. 8. Ya, sama Jadi dengan 14. 14. Oke, clear ya? Ya, Bu. Oke, ini untuk jenis for yang kayak gini. Yang kalian kenal kemarin itu adalah ada batas atas, batas bawah, sama ada yang misalnya dia I++ atau I min-min. Itu nanti akan saya berikan contoh juga. Kok bisa kayak gini, ada bentuknya kayak gini juga. Oke? Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, terima kasih Dwi. Sama, Bu.